kok nguruninnya 2-2 untuk pertandingan yang level senior tim utama, kan begitu. Maka kita melihat bahwa itu adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan sejak awal. Oh, alasan yang sudah disiapkan. Iya kan? Manakala kita tidak juara gitu. Iya, karena yang turun U22. Nah pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Jadi kalau saya sebetulnya tidak mau berdebat dengan siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu. Jangan ngomong Piala Ciki nggak ada respect. Ingat tahun 2000 itu generasi Hendro Kartiko, Aji Santoso, terus sampai ke sininya ada Isnan Ali, ada Kurniawan, nggak dapet itu. Ada Boas tahun 2004, Peter Witt, nggak dapet itu. Ada sampai generasi Bambang Pamungkas, Gendut Doni, Ilham Jaya Kusuma. Loh kok orang sekarang nyebut Piala Ciki nggak respect itu? Iya. Spotifyers, inilah podcast di Toel. Tentu saja bersama Bung Toel. Dan kali ini topiknya adalah seputar Asian Cup yang dulu namanya Piala AFF. Ada yang berkata, manakala pertandingan sepak bola sudah melibatkan antar bangsa, disitulah identitas dan jati diri nasional dipertaruhkan. Hasil akhir menjadi penentu bahwa bangsa itu, negara itu mempunyai nilai dalam sepak bola. Nah, kali ini sebagaimana topik podcast ini, saya akan mengulik tentang Asian Cup atau Piala AFF bersama Bung Toel tentu saja. Nggak A to Z juga sih, Well ya, tetapi yang inti-intinya Siap. tentang Asian Cup ini, Well. Oke. Kita tahu Indonesia di sana pernah 6 kali menjadi finalis. Ya. Bersama STY tahun 2020 Ya. Indonesia masuk final. Kemudian 2022 STY membawa ke semifinal. Dan tahun ini 2024 katanya regenerasi aja, Tom. Komentar Bung Toel. Kirain tadi mau ngomong juara. Final, semifinal, juara dong tinggalnya. Ya, Kok regenerasi? ekspektasinya begitu, Tom. Tapi katanya juga terlalu tinggi itu. Bagaimana? Oke, kita bicara tentang Piala AFF. Namanya sekarang Asian Cup. Yes. Tahun 96 kan mulainya. Dulu namanya Piala Tiger. Ya. Sejarahnya kita 6 kali finalis. Yes. Artinya 6 kali runner up. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020 STY. Jadi kalau tahun 2000 pelatihnya Nandar, 2002 Ivan Kolev, 2004 Peter Witt, Boa Solosa, 2010 Alfred Riedel yang rame dengan Malaysia, yang akhirnya Malaysia jadi juara, yang ada kontroversinya. 2016 Alfred Riedel lagi, final sama Thailand kalah. 2020 STY kalah di final sama Thailand. Yang sebelumnya di semifinal susah payah lawan Singapura. Yang harus kartu merah berapa tuh Singapura, main berapa orang dan adu penalti. Lalu 2022 kalah di semifinal oleh Vietnam. Sekarang 2024. 2024 event ketiga bagi STY, iya kan? Yes. Pelatih-pelatih sebelumnya paling banyak 2 kali, Alfred Riedel. Oh enggak, Alfred Riedel juga 3 kali. 2014-nya gagal dia. Artinya kalau kita bicara level AFF, ASEAN, ya nggak usah diskusi soal target, Tuan. Targetnya harus juara. Indonesia loh, di AFF, kalau ngomongin bola ya targetnya juara. Gitu. Apalagi di level senior, inilah satu-satunya event untuk senior di kawasan ASEAN. Setelah SEA Games tahun 2001, kalau nggak salah, sudah pakai kelompok umur kan, U22. Iya, betul. Jadi SEA Games bukan senior lagi, sebelumnya senior. Waktu Ribut Waidi juara itu senior. Waktu 91 juara emas juga senior. Tapi begitu 2001 udah U22. Jadi tinggal AFF atau Asian Cup sekarang inilah. Asian Cup inilah. Pemain senior menunjukkan taji. Betul, supremasi. Jadi kalau bicara target, menurut saya nggak usah debatable, nggak usah diskusi panjang lebar.
targetnya harus juara. Toh juga kita sering jadi finalis. Apalagi kita sudah jadi 6 kali finalis, 6 kali runner up. Tentu ada sebuah barrier handicap yang harus kita terobos untuk pertama kalinya. Sama seperti SEA Games terakhir tahun 91. Tahun 2023 kan akhirnya tembus sama Indra Safri itu. Sama Rizky Ridho, Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Tapi terakhir STY bilang gini, Tom, jangan terlalu berekspektasi dengan pemain U22 ini, karena dia akan menurunkan yang muda-muda, under 22 tahun. Ini menarik, tapi sebelum ke situ, maka menurut saya, kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus omong dan kalimat sederhana, ya cemen. Anak-anak sekarang ngomongnya apa, cupu katanya gitu kan. Ya yang lalu, kalau sekarang tuh istilahnya apa lagi? Ada cemen itu zaman kita. Ada cemen. culun, ada cupu. Nah, yang menurut saya sih itulah, kalau PSSI nggak berani. Kenapa? Karena saya merasa ada simpang siur target. Ya karena berubah-berubah. Saya merasa pekan pernah juga. melihat, membaca, mendengar ketua umum mengatakan juara. Salah satunya dalam wawancara dengan media Italia. Ya belum lama ini. Belum lama ini dia menyebut bahwa Asia Tenggara juara, gitu loh tahapannya. Oke. Tapi kalau itu diejawantahkan, bahasa lama juga itu ya. Terus? Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, Tuan. Sebagai regenerasi juga tersebut itu. Ya, lalu ini sebagai regenerasi. Nah, makanya banyak catatan kritisnya. Kalau AFF senior sebagai regenerasi, apakah kita lupa? Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi AFF ini menyediakan wadahnya untuk mematangkan para pemain sebelum berlaga di level yang lebih tinggi, namanya Asia kan, AFC. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Kan itu satu dari sisi struktural eventnya itu udah ada. Ini masing-masing. Argumentasi Bung Toel nih. Ya, jadi struktural event di AFF itu sudah ada. U16, U19, U22. Jadi sudah terprogram oleh AFF ya. Kok nguruninnya 22 untuk pertandingan yang level senior tim utama, kan begitu. Maka kita melihat bahwa itu adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan sejak awal. Oh, alasan yang sudah disiapkan. Iya kan? Manakala kita tidak juara gitu. Iya, karena yang turun U22. Nah, pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Jadi kalau saya sebetulnya tidak mau berdebat dengan siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu loh. Kan katanya prerogatif hak memilih pemain, kewenangan ada di pelatih. Tapi poin yang pertamanya kan itu tadi, harus achieve target itu juara. Persoalan dia mau campur pemain mau dari U19, 22, 20 itu urusan pelatih. Tetapi intinya sebetulnya secara struktur turnamen AFF itu sudah menyediakan semua event buat setiap kelompok umur. Tapi ini yang akan tampil besok mulai tanggal 9 itu adalah untuk ajang senior gitu loh. Bisa jadi nggak begini? Yang regenerasi belum selesai, Tuan. Jadi kalau alasan yang regenerasi menurut saya nggak tepat, satu. Yang kedua, sekarang regenerasi buat apa? Pertanyaan saya, regenerasi. Begini. Untuk timnas senior kan? Begini, kita kan punya proyek percepatan prestasi. Betul. Lewat naturalisasi. Yes. Nah, kan ada benturan atau irisan di situ. Makanya gini, regenerasi itu nggak boleh sekedar alasan itu kosmetik, lip service. Ngomong regenerasi untuk apa pertanyaannya? Untuk timnas senior. Kan timnas senior kebijakannya apa? Akselerasi kan? Naturalisasi. Lalu yang main aja kan bisa dihitung jari. Di ronde 3 kualifikasi aja yang main kan Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino, itu pun kadang nggak full kan, hanya main ganti. Yakob Sayuri, kan dikit sekali yang main. Bung Toel, di skuad
tim AFF ini, Asian Cup ini, kita melihat dominan itu adalah pemain-pemain muda yang bentukan lokal, ya kan? Origin kalau istilah saya kan, cuma beberapa yang naturalisasi. Mungkin regenerasi ada di situ. Satu, yang pertama, Sinteyong tuh head coach tim nasional. Dia tidak punya tanggung jawab terhadap regenerasi. Dia harus achieve target di setiap turnamen yang diikuti. Bicara regenerasi harusnya adalah Dirtek yang ngomong. Toh regenerasi sudah dilakukan oleh timnya Nova di 16-17, oleh timnya Indah Safri di 19-20, 22 juga misalnya. Jadi sudah ada kan yang masing-masing tanggung jawab. Kenapa AFF senior Sinteyong lalu bicara tentang regenerasi? Ya Jadi nggak konsensusnya pas. dengan federasi dalam hal ini kalau bicara BTN, kan ada Pak Sumarji juga. Dan Makanya omongan regenerasi itu sebenarnya, kalau saya baca di media, itu disarikan dari saya kritisi itu. AFF ini sudah ada jenjangnya. Kok ngomong regenerasi? Paham nggak? 16 ada, 19 ada, 22 ada. Kok main AFF senior yang diturunin 22? Alasan regenerasi. Dari sisi struktur event aja sudah ada. Nggak pas tempatnya. Yang kedua, itu tadi ngomong regenerasi. Memang regenerasi untuk apa kalau kita tanya? Untuk tim nasional senior, kan tim nasional senior kebijakannya akselerasi lewat naturalisasi. Oke, dengan demikian menurut Bung Toel, sebenarnya idealnya skuad Asian Cup ini yang mana? Apakah yang pernah main di Piala Dunia U20 kemarin, U17? Jadi yang terbaik, prinsipnya the best possible team, the best possible player. Bahwa di antara naturalisasi ada yang nggak bisa, oke. Karena alasan bukan agenda FIFA. Tapi yang namanya pelatih tim nasional, ada event, termasuk federasinya harus taruh target dong. Dan kita kalau bicara ASEAN, masa mau targetnya cukup final, cukup semifinal, malu dong. Kita udah nunggu dari 96 pengen juara AFF sebagai sebuah stepping stone gitu loh. Ini maunya Bung Toel, ya sebenarnya maunya banyak juga orang, itu Ya, adalah juara. iya dong. Mutlak. Iya dong. Jadi dia harus pilih the best possible player, the best possible team. Karena itu prinsip tim nasional. Mungkin nggak karena target itu juga dipengaruhi, kita ini kan lagi euforia menatap Piala Dunia, Tom. Tahu, 2026. tahu. Kita pengen lolos dari round 3 ke round Iya. 4. Fokusnya ke situ. Terus mengabaikan ini gitu. Dengan menaruh U22. Menurut saya sih itu kan bagian dari excuse juga. Alasan yang dipersiapkan kalau ada apa-apa atau kalau nggak perform. Makanya targetnya ketua BTN saya catat di media banyak hasil terbaik. Gitu. Hasil terbaik kan multitafsir. Ntar semifinal dianggap hasil terbaik. Bung Ntar Toel, finalis hasil terbaik. Karena apa? Karena U22 katanya. banyak juga publik menganggap AFF ini, Asian Cup ini bukan agenda FIFA. Tetapi sebenarnya itu juga mempengaruhi ranking FIFA. Betul. Komentar Anda? Kalau AFF bukan agenda FIFA, sejak dahulu kala juga tahu semua orang juga. Apalagi orang bola. Mau Thailand, mau Vietnam, mau Malaysia tahu. Tapi kan mereka juga berupaya yang jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Thailand 7 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia sekali. Indonesia yang belum, yang seharusnya menurut saya kalau bicara ASEAN, gak ada cerita, Indonesia harus juara gitu loh. Dan ada catatan rankingnya, ranking FIFA kan? Ya, jadi meski bukan agenda FIFA, AFF itu masuk dalam kategori statusnya international match A. Artinya pertandingannya ada hitung-hitungan angkanya, angka untuk ranking FIFA. Jadi ada perolehan poin dari pertandingan di AFF ini. Karena pertandingannya diakui sebagai statusnya atau kategorinya international match kategori A. Jadi poinnya dihitung untuk ranking FIFA. Oke. Sekarang ngomongin ekspektasi, Tom. Ya. Tadi kan ada juga ramai di media, Ya. publik komentar pendapat, baik dari federasi maupun publik, Ya. tentang ekspektasi. Jangan terlalu tinggi menaruh ekspektasi pada tim ini. Termasuk sebenarnya pada tim yang di Piala Dunia. Isu kata kunci ekspektasi ini seolah jadi ya seperti bola, tendang sana, tendang sini. Sebenarnya bagaimana sih? Sekarang balik lagi.
Kalau lingkup kawasan ASEAN, subkonfederasi AFF, Ya. ekspektasinya apa sih? Juara. Normal nggak ekspektasi publik bola Indonesia juara? Normal. Apa yang nggak normal kalau di lingkup ASEAN kita ingin juara? Di SEA Games, di AFF, normal. Dan yang menarik tadi itu, inilah ajang timnas senior di kawasan. Ya artinya secara ekspektasi normal. Yang lucu buat saya adalah pernyataan Sinteyong kepada publik lewat media bahwa tolong jangan ekspektasinya terlalu tinggi. Karena ini tim U22. Ya apalagi yang main U22. Lah kan yang milih U22 situ. Kok minta ekspektasi jangan terlalu tinggi? Secara level sepak bolanya, turnamennya, ini kan wajar kalau berharap juara itu normal. Kok disuruh jangan ekspektasi tinggi? Kenapa saya bilang lucu? Karena baru kali ini saya baca pelatih, bahkan sejak yang pernah finalis itu, mau Nandar tahun 2000, mau Ivan Kolev 2002, mau Peter Witt 2004, mau Alfred Riedel, sampai STI, baru STI yang ngomong kayak begitu. Pelatih meminta supporter jangan menaruh ekspektasi tinggi. Baru kali ini saya baca pelatih sempat-sempatnya ngomong kayak begitu. Ngapain ngurusin publik, ngapain ngurusin netizen? Dia urus kualitas timnya supaya achieve target. Bukan suruh ekspektasi turun. Bukan suruh ekspektasi masyarakat bola Indonesia turun ya. Kok gitu jadi pelatih? Piala Ciki, Tom. Nah itu yang nggak boleh juga ngomong kayak begitu. Di grup yang sangat besar family footballnya segala macam ada yang ngomong begitu dan saya tegur kan. Iya. Jangan ngomong Piala Ciki nggak ada respect. Ingat tahun 2000 itu generasi Hendro Kartiko, Aji Santoso, terus sampai ke sininya ada Isnan Ali, ada Kurniawan, nggak dapet itu. Ada Boas tahun 2004, Peter Witt, nggak dapet itu. Ada sampai generasi Bambang Pamungkas, Gendut Doni, Ilham Jayakusuma. Loh kok orang sekarang nyebut Piala Ciki nggak respect itu? Ya lain hal kalau Piala Ciki itu sering didapatkan. Ya makanya saya Kayak mengkritisi. Thailand nih pernah berucap, saya pernah baca, masih game sering dia raih, AFF sering dia raih. Ya. Kami menatap Asia. Ya, Ya karena memang sudah bosan. reasonable gitu. Ya, udah bosan. Lah ini kita sekalipun belum pernah pegang. Kok udah ngomong Piala Ciki? Makanya itu saya koreksi. Untuk yang itu saya setuju. Iya, jangan dong saya bilang. Kita orang bola, bukan kelompok yang baru kenal bola kemarin sore. Lalu cuma hore-hore. Enggak. Gitu loh. Kita harus ada respect ngelihat sebuah turnamen. Kan value sepak bola itu kan respect kan? Ya. Yang suka jadi hashtag kan? Itu kan respect the game, Ya. respect the event, Ya. respect the opponent, respect the publik, audiens. Kan nilainya itu. Nah, terus kemudian ngomong Piala Ciki nggak pantas. Kalau orang bola, ngaku orang bola ngomong Piala Ciki nggak pantas. Tidak menghargai. Tidak menghargai, nggak respect. Bung Toel, Ya. beberapa kali Anda tadi mengucapkan seolah-olah ada alasan yang sudah dipersiapkan manakala timnas Indonesia gagal di Asian Cup atau Piala AFF ini. Saya jadi ingat kata-kata ucapan pelatih idola Anda, Pep Guardiola. Cocok. Dia bilang, Apa tuh? in football, the worst thing are excuses. Excuses mean you cannot grow or move forward. In football, the worst thing is excuses. Yes. Ngeri banget kan? Excuses. Alasan. Regenerasi. U22. Udah masuk. Kalau bisa masuk final aja, udah hebat. Target gak usah muluk-muluk. Fisik pemain jelek. Kan disiapin. Ekspektasi jangan terlalu tinggi. Udah disiapin. Eventnya besok, tanggal 9. Way ke Yangon dulu, Myanmar. Excusesnya udah disiapin sejak mulai ini. Kalau kita memperhatikan bagaimana media memframing opini publik menjelang memasuki Piala AFF ini. Kan simple sebetulnya. Ruang lingkupnya apa? ASEAN. Targetnya apa kalau Indonesia? Juara. Simple. Siapa yang harus main? Urusan pelatih. Tapi prinsipnya apa? The best possible team. The best possible player gitu. Sekarang Tuan, yang dipilih U22 kebanyakan. Contoh di Persib Bandung. Ferdiansyah, mainnya cuma 2 kali Tuan. Sejauh ini. Beckham Putra, yang mainnya udah 9 kali. Nggak dilirik.
Jadi bukan ingin memaksakan harus Beckham. Saya mau kasih contoh aja. Ukuran Sinteyong memilih pemain nasional itu apa? Lalu dengan dalih itu di depan udah ditaruh regenerasi. Regenerasi aja kita bisa pertanyakan, regenerasi untuk apa? Kan begitu. Wong ini sudah ada tatanannya kok AFF itu U16, U19, U22 senior. Kok pakai dalih itu? Ada di tempat lain juga, di tim-tim lain juga. Pemain-pemain yang performanya lagi oke gitu di kompetisi, tapi nggak dilirik. Dengan demikian calon squad kan sudah hampir pasti ini. Iya. TC di Bali saat ini. Yes. Pilihan Sintayong Yes. sebagai coach tentu. Yes. Anda melihat bagaimana sejauh ini walaupun belum dirilis yang fix ya? Ya kan sudah ada 26 nih. Termasuk seniornya, suntikan seniornya kan Asnawi, Ya, masih ada yang keluar masuk. Pratama Arhan, Marcelino anggaplah senior walaupun usianya masih muda Ya, gitu masih kan. masuk. Ya paling kan itu suntikannya kan. Yang lainnya kan memang pemain-pemain yang Ada masuk juga pemain diaspora aja kan. ya tapi kan masih abu-abu. Habner dan Rafael Strike katanya nanti Striker. kalau semifinal. Habner sama siapa? Ivar Jenner tunggu masih abu-abu ada posisinya. ketakutan tidak diizinkan oleh klubnya. Ya seharusnya sih, menurut saya sih kan posisi klubnya mereka juga nggak pada main di klubnya. Terus Gitu loh. juga masalah waktu kompetisi yang bisa terganggu kalau misalnya ada beberapa pemain yang Kalau kompetisi Indonesia maksudnya Liga 1. Kan itu mau otoritasnya di PSSI lah. Waktu jadi itu bukan isu. nggak bisa excuse. Jadi kalau kita memang memprioritaskan, mentargetkan, ingin juara, karena itu sesuatu yang tidak dicapai oleh periode-periode sebelumnya, harusnya dilakukan. Dan kalau saya melihat ini pertaruhan nama negara, Tom. Betul. Ingat nggak? Sekecil apapun event ini, ketika yang bertarung adalah negara. Ingat nggak waktu sebelum kompetisi musim ini bergulir, karena ada resisten dari beberapa pelatih waktu itu, soal melepas atau tidak jadwal melepas. Kompetisi ya konteksnya ya. Bukan, soal melepas tidak melepas pemain kalau dipanggil timnas. Kan ada ketua umum pernah menyatakan bahwa kalau perlu pelatih, apalagi pelatih asing yang pegang tim Liga 1, bikin fakta integritas dulu. Bahwa kalau pemain dipanggil dia nggak boleh nahan. Karena tim nasional adalah nomor 1. Tujuan kompetisi adalah untuk tim nasional. Jadi balik ke prinsip itu. Kompetisi operator liga namanya Liga Indonesia Baru itu kan kepanjangan tangan PSSI. Otoritas sepak bola itu full punya PSSI. Kewenangan otoritas menyelenggarakan kompetisi diserahkan kepada operator liga namanya LIB. Tapi dalam kepentingan tertentu PSSI bisa melakukan sebuah keputusan, bisa dong. Sama waktu Piala Asia U23 yang waktu itu yang dadakan, yang Senin Sabtu ternyata TC nggak pada datang, Sabtu malamnya ada rapat exco memutuskan libur kan. Gitu, libur kompetisi. Bisa diatur lah itu ya. Iya, itu sih buat saya sih bukan hal lah, bukan sesuatu hal yang besar gitu, handicap yang besar. Jadi kalau pemain abroadnya gimana? Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa dong. Makanya pelatih tim nasional itu kan bukan pelatih tim nasional naturalisasi kan itu kan. Kalau pakai konteks itu, dia harus menyeluruh. Ini nggak bisa, oke, gue masih punya pemain lain. Sekarang pertanyaan saya, Tuan, kalau melihat para pemain yang dipanggil tim AFF sekarang, itu adalah timnas under 19 atau under 20 di tahun 2022. Yang di bawah Sinteyong gagal ke babak selanjutnya. Karena waktu itu merasa dikerjain Thailand dan Filipina yang main mata main draw. Sehingga gagal lolos ke babak berikutnya, yang Sinteyong marah-marah soal regulasi turnamen, lalu ada dorongan keluar dari AFF. 2022. 2022 itu yang gagal ya, Marcelino, Cahya ini, Jaki Ashraf yang dipanggil tapi dibalikin lagi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, ini pemain-pemain dia, Arkan Fikri, Janadin Faris, Kuateh kan, itu pemain dia. Kalau bicara soal tahapan, kalau pakai logika normal, objektif, pakai tahapan, kenapa enggak yang generasinya Indra Safri yang juara di SEA Games 2023? Irfan Johari, Ramadan Sananta, Beckham Putra, Fajar Fatur Rahman, Rizky Ridho, Komang Teguh. Menurut Anda mengapa? Menurut Anda kenapa? Dan mengapa? Sekarang pertanyaannya,
Nanti orang nuduh. Kalau saya bilang itu ego, kenapa dia pilih generasi yang dia pimpin 2022? Kalau bicara regenerasi, padahal masih ada yang di atasnya satu strip, yaitu generasinya Indra Safri yang juara SEA Games 2023. Ya. Sekarang Tuan begini, 2000 Haji Santoso gagal, Hendro Kartiko gagal, Kurniawan gagal, Bambang Pamungkas gagal, Boas gagal. Kepengen nggak sih pemain kita itu jadi juara AFF paling tidak? Pengen dong. Karena itu mahkota dia sebagai pemain sepak bola kan. Ya. Sekarang ketika kesempatan ini diberikan kepada U22, kita hilang nggak tuh kesempatan yang bisa diberikan kepada generasi yang harusnya bisa mencicipi itu. Misalnya Egy kan nggak main di senior. Egy nggak pernah main. Ricky Kambuaya nggak pernah main. Yakob Yance nggak pernah main. Yakob on Pernah, off. tetapi kan tidak Iya, konsisten. belakangan kan nggak main Ya. Tuan. Hanya jadi cadangan mati. Ya. Hernando Ari, Nadeo kan cadangan mati. Sekarang apakah generasi itu nggak pengen juara AFF? Pengen lah. Karena itu mahkotanya sebagai pemain nasional. Menorehkan sejarah. Ramadan Sananta gitu loh. Malik Rizaldi, Dimas Derajat. Sesungguhnya ini adalah masanya mereka. Kok nggak dikasih kesempatan ke mereka? Tom, kita pernah sama-sama tahu ketika ada yang mengingatkan nama Anda kepada STY, komentar dia saya ingat. Perlu ada orang-orang seperti Anda untuk mengkritisinya. Karena kalau tidak begitu, dia takut akan otoriter. Anda Tapi tadi bilang asistennya juga ada yang bilang membantah itu kan. STY nggak kenal nama Anda kok ada begitu. Ya mungkin memang kan saya pernah lihat ya kan. Ya. Itunya kan. Dialog Anda dengan salah satu asisten kiper kalau nggak salah ya. Saya nggak pengen dikenal juga sama STY, saya juga nggak pengen. Iya, yang mengkritik STY kan sesungguhnya. Tapi kan kalimat sebelumnya kan begitu kan. Sesungguhnya kan bukan Bung Toel aja, ada yang lain gitu. Iya. Tapi yang sangat muncul kan Bung Toel gitu loh. Iya. Ketika diingatkan itu oleh orang terdekatnya, dia pernah bilang bahwa kritik itu perlu agar dia tidak otoriter. Dalam otoriter itu kan ada yang namanya ego. Tadi Anda menyebut ego. Tidak ada yang salah dengan demikian, dengan pendapat-pendapat Anda. Jadi saya kalau bilang regenerasi, saya juga memberikan catatan kritis. Why, kenapa generasi yang dia bawa tahun 2022 yang gagal itu? Kenapa nggak generasinya Indra Safri yang 2023 SEA Games? Dinaikin ke level AFF kalau regenerasi. Tapi saya juga bicara hal lain. Setiap pemain ingin punya mahkota di tim nasional. Sekarang saya lihat di senior, ada generasi yang duduk manis di bangku cadangan, hanya menghangatkan cadangan. Nadeo, Hernando Ari, lalu siapa? Wahyu Prasetyo, Ferrari, jarang main juga kan, walaupun sesekali main dia. Pratama Arhan juga sesekali main. Anak itu Anda yakini bisa tampil terbaik, menjadi juara bahkan kalau mungkin. Kalau nggak sekarang, kapan kesempatan dia? Edo Febriansyah yang bek kiri Persib. Kalau nggak sekarang, kapan kesempatannya? Rio Fahmi Persija. Kalau nggak sekarang, kapan kesempatannya? Beri mereka kesempatan. Iya, karena generasi pendahulunya nggak dapat. Haji Santoso nggak dapat, Kurniawan nggak dapat, Boas nggak dapat, Bambang Pamungkas nggak dapat, Budi Sudarsono nggak dapat. Jadi lengkapilah euforia. Terus kenapa nggak dikasih kesempatan generasi ini? Piala AFF, Piala Asian Cup. Kenapa generasi Witan, kenapa nggak generasi Ricky Kambuaya nggak dikasih kesempatan? Kenapa Ramadan Sananta nggak dikasih kesempatan? Kok dikasih kesempatan ke generasi ini, ke U22 yang tesnya di Bali sekarang, yang beritanya kita lihat fisiknya, kondisi fisiknya masih jauh harapan dari STY. Yang pilih siapa mereka itu? Kan STY yang pilih. Baik Bung Toel, baik Spotifyer, ini adalah pendapat, opini, catatan Bung Toel yang mungkin bisa jadi diterima, tetapi saya melihat kalaupun tidak diterima, ini adalah wawasan, edukasi, pemahaman bola untuk publik. Saya ngelihatnya lucu aja gitu belakangan gitu loh. Lucu jadinya gitu. Cukup Bung Toel. Spotifyer, sampai di sini podcast di Toel saya dengan Bung Toel. Menjelang AFF. Menjelang Asian Cup atau AFF Cup dulu namanya. Sekali lagi Bung Toel berpendapat, berbicara, mengamati untuk kebaikan sepak bola nasional secara luas, timnas secara khusus, dan juga tentang liga di bawahnya, kompetisi. Nah, sebelum berpisah saya ingatkan, Federasi Sepak Bola Mini Indonesia atau FSMI
dan juga Sportify menyelenggarakan turnamen sepak bola mini di Jakarta pada tanggal 8, 14, dan 15 di Stadion AS Iop di Cempaka Putih, Romangun, Jakarta Pusat. 48 tim akan bertanding memperebutkan juara dari kelompok umum, SMA, dan juga ada alumni sekolah SMA. Sportifiers bisa menyaksikan itu di channel Spotify, live streaming, dan juga bisa datang langsung ke stadion RCC atau AS Iop Stadium sekarang namanya untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Kita berharap berlangsung sukses dan meriah. Sekali lagi sampai di sini perjumpaan saya dengan Anda semua, Bung Toel, di podcast Bung Toel. Sampai jumpa, Bung Toel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.